Iya, Ibu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Perkenalkan terlebih dahulu ya, Ibu. Nama saya Ruby Geni Agustin. Kebetulan saya yang berjaga pada siang hari ini. Kalau boleh tahu, ada keperluan apa, Ibu? Oh, mau pasang KB. Ya, kalau gitu Ibu sudah tahu mau pasang KB apa? Belum. Kalau begitu saya jelaskan terlebih dahulu Ibu. Untuk KB itu ada yang hormonal dan ada yang non hormonal. Untuk yang hormonal itu ada pil KB, ada KB suntik dan implan. Nah, untuk pil KB itu diminum setiap hari harus tepat waktu. Keuntungannya itu simple, efektif karena hanya harus meminum pil KB saja. Namun kerugiannya itu eh, ketika lupa maka akan terjadi kegagalan ya ibu, maka akan terjadi kehamilan apabila telat meminum pil KB atau meminum pil KB secara tidak teratur. Nah, kemudian ada suntik KB. Suntik KB itu keuntungan dan kerugiannya sama seperti pil KB. Nah, untuk implan itu dia tahan sampai 5 tahun. Jadi ibu tidak perlu repot untuk mengulang ya, tidak seperti PKB dan suntik KB karena implan ini hanya diulangnya 5 tahun sekali ya ibu. Nah kemudian untuk kerugian dari implan ini karena implan ini dipasang di bawah kulit mungkin nanti akan membuat agak sedikit menonjol ya ibu karena ditanamkan batang implan di bawah kulit. Nah, untuk efek samping pemakaian KB hormonal ini akan terjadi perubahan siklus menstruasi, kemudian mulas, kemudian mual, muntah, bahkan sampai mual, muntah dan pusing. Nah, yang kedua itu ada KB non hormonal, ada IUD, kondom, kemudian sistem kalender dan sistem suhu tubuh. Untuk IUD ini saya paling menganjurkan karena IUD ini jangkanya panjang sekali, yaitu 10 tahun sekali. Kemudian keuntungannya itu murah, ekonomis, efektif dan simpel. Ibu dipasang di dalam rahim ya. Kemudian untuk efek sampingnya terkadang ada sedikit mulas pada saat ada penambahan mulas pada haid atau menstruasi, kemudian menstruasi menjadi sedikit lebih lama, kemudian darah menstruasi menjadi sedikit lebih bau tembaga, kemudian akan ada beberapa iritasi karena kan dimasukkan alat asing ke dalam badan kita. Namun itu hal yang wajar ya ibu. Kemudian untuk kondom itu efektif juga karena ini hanya dilakukan oleh pria lebih bertanggung jawab ya ibu. Namun akan terjadi kebocoran, kemudian infeksi pada vagina. Nah, apabila terlalu sering dilakukan. Lalu pada sistem kalender itu bagus ya ibu karena kita tidak perlu menggunakan KB apapun, namun tidak baik untuk perempuan yang siklus menstruasinya tidak teratur. Kemudian ada sistem suhu tubuh, itu juga bagus ya seperti sistem kalender, namun tidak efektif karena ribet kalau harus mengecek suhu setiap akan melakukan hubungan seksual. Dan apabila terjadi error, maka KB sistem suhu tubuh tidak akan berhasil. Nah, jadi ibu akan memilih KB yang mana? Oh, IUD ya ibu. Oh iya, bagus ya ibu IUD karena itu yang paling disarankan pada saat ini ya, mengikuti perubahan zaman, ekonomis dan simple serta jaraknya panjang ya ibu sampai 10 tahun. Nah ibu, kalau begitu saya akan menjelaskan kembali untuk KB IUD ini agar ibu lebih mantap. Nah untuk IUD itu adalah KB yang berbentuk T seperti huruf T terbuat dari tembaga. Nah IUD ini tidak mengandung hormon, jadi hanya dipasangkan di dalam rahim. Jangka panjangnya itu 10 tahun. Namun ada beberapa efek samping seperti perubahan
perubahan siklus menstruasi, kemudian menstruasi yang menjadi lebih panjang, kemudian mulas yang lebih sakit saat menstruasi, kemudian ketidaknyamanan saat berhubungan seksual mungkin terjadi, kemudian darah mens sedikit berbau tembaga, dan akan awal-awal pemasangan itu akan terjadi seperti bukan iritasi ya ibu, luka karena badan kita dimasukkan benda asing. Nah ibu bagaimana, apakah tetap yakin? Ya, nah ibu untuk keunggulan IUD sendiri itu dia bisa dipasang dan digunakan oleh ibu menyusui. Nah ibu bagaimana, apakah ibu sedang menyusui atau tidak? Oh iya menyusui, kalau begitu bagus ya ibu, kalau menggunakan IUD itu sangat cocok. Nah kalau begitu apakah ini pertama kali ibu datang ke kemari? Oh pertama kali. Kalau gitu saya tanyakan dulu identitasnya ibu. Nah ibu mohon maaf namanya siapa? Ya, umurnya berapa bu? Agamanya bu mohon maaf. Ibu alamat di mana? Kemudian pendidikan ibu mohon maaf sampai yang mana? Ya. Pekerjaan ibu sekarang apa? Oh, iya. Kalau suami ibu bagaimana? Namanya? Umurnya bu? Agamanya? Alamat sama ya bu? Pendidikan sampai mana bu? Pekerjaannya bu? Ada nomor HP yang bisa dihubungi? Oh, iya. Ibu, selanjutnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada ibu berhubungan dengan pemasangan KB IUD ini ibu. Nah ibu sebelumnya sudah melahirkan berapa kali? Oh iya. Anak yang hidup berapa bu? Oh iya. Riwayat persalinan apakah normal atau pernah disasar ibu? Oh iya. Ibu mohon maaf, apakah pernah menggunakan KB sebelumnya? Oh iya. Kemudian ibu untuk riwayat menstruasi ibu menstruasi pertama itu pada umur berapa tahun? Oh iya. Untuk siklusnya ibu apakah 28 hari atau 30 hari? 28 hari ya bu. Kemudian mens terakhir pada bulan ini kapan bu? Oh baru seminggu yang lalu ya bu. Iya. Ibu sedang menyusui ya. Kemudian pada saat menstruasi apakah mulas yang ibu rasakan itu sakit atau biasa saja? Biasa saja ya bu. Ibu mohon maaf, untuk berhubungan seksual ibu dalam 1 minggu berapa kali? 2 kali. Ibu mohon maaf, apakah perokok? Tidak. Apakah ibu sedang meminum minuman beralkohol? Tidak ya bu. Apakah ibu sedang mengonsumsi obat-obatan? Tidak ya. Lalu ibu mohon maaf, untuk suami apakah diizinkan ibu memakai IUD? Ibu, apakah ibu pernah memiliki riwayat penyakit berat sebelumnya seperti HIV atau TBC, jantung, hipertensi? Tidak ya bu? Iya bagus ya, berarti ibu normal ya, alhamdulillah sehat. Ibu ibu tenang saja karena identitas dan riwayat kesehatan ibu di sini akan dijamin aman dan tidak tersebar kemanapun ibu, jadi ibu tidak perlu khawatir. Nah ibu di sini saya akan menjelaskan prosedur pada saat pemasangan IUD. Jadi ibu pada saat pemasangan nanti ibu akan
ibu diharuskan mengganti pakaian ibu terlebih dahulu untuk memudahkan pemasangan IUD ya ibu. Nah, kemudian nanti akan dilakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisiknya itu pemeriksaan pada bagian abdomen atau bagian perut ya ibu. Takutnya ditemukan beberapa bagian pada perut yang sakit. Nah, kemudian akan dilakukan pengecekan luar pada vagina ibu. Kemudian takutnya nanti ada pembengkakan atau masalah lain ya ibu. Kemudian nanti akan dilakukan juga pemeriksaan spekulo, di mana kita akan melihat bagian vagina dalam ibu. Takutnya ada erosi atau infeksi di dalam vagina ibu. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan bimanual, yaitu pemeriksaan untuk mengetahui apakah porsel ibu berada di atas atau berada di bawah. Kemudian untuk melihat apakah ibu sedang hamil atau tidak ya ibu. Nah, ibu tenang saja, semua prosedur akan dilakukan secara privasi ya ibu, sehingga semuanya akan terjaga dan tidak mengurangi kenyamanan ibu. Baik ibu, saat pemasangan IUD nanti mungkin ibu akan merasakan sedikit ketidaknyamanan, namun saya sebagai petugas kesehatan yang bertugas akan berusaha untuk menghindari ketidaknyamanan tersebut ya ibu. Kalau begitu ibu boleh menyetujui surat pernyataan ini sebagai tanda bahwa ibu setuju dengan prosedur yang akan dilakukan nanti. Baik ibu, kalau begitu saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu, dan ibu boleh mengganti pakaian, atau mungkin bila ibu ingin pipis boleh dipersilahkan pipis ya ibu. Iya, terima kasih ibu.